بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ya. Telah berlalu bersama kita penyebutan syarat-syarat wajibnya zakat, dan nampak dari penyebutan syarat wajibnya zakat bahwa tidak disyaratkan orang yang wajib mengeluarkan zakat itu dia harus orang yang baligh, dan tidak pula disyaratkan orang yang mengeluarkan zakat orang yang akil, orang yang waras, atau orang yang gila. Ya. Dibangun di atas hal ini, maka kita bisa memahami sebuah masalah yang dibahas oleh para ulama, yaitu berkaitan dengan harta anak kecil. Harta anak kecil atau harta orang yang gila, orang yang tidak waras, apakah pada harta mereka berdua ada zakat atau tidak? Apakah pada harta mereka berdua ada zakat atau tidak? Nah, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa zakat itu diwajibkan terhadap harta anak kecil dan harta orang yang tidak waras. Dan ini diselisihi oleh Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta anak kecil dan harta orang yang gila. Dan mereka berdalilkan, setiap dari mereka berdalil dengan adillah, dan jumhurul ulama mereka berdalil bahwa kewajiban harta itu diwajibkan secara mutlak tanpa membedakan, tanpa mempertimbangkan al-bulugh wal aql, tanpa mempertimbangkan balik dan kewarasan. Karena itu dalam nas-nas mutlak, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah, harta mereka. Yang mereka yang wajib pada harta mereka ada zakat. Ini mencakup seluruhnya, anak kecil maupun orang yang tidak waras. Iya. Dan letak khilaf ini sebenarnya kembali kepada masalah apakah zakat ini adalah khitab taklifi atau zakat adalah khitab wad'i. Kalau dia khitab taklifi, artinya dia adalah perintah yang ditujukan kepada orang yang mukallaf. Siapa yang mengatakan bahwa dia kembali kepada orang yang mukallaf? Iya. Nah, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Sebab anak kecil dan orang yang tidak waras bukan mukallaf. Dan bagi siapa yang mengatakan bahwa khitab perintah di dalam hal ini adalah khitab wad'i, maka mereka katakan bahwa ini perintah kaitannya dengan harta. Karena itu wajib dikeluarkan zakat dari harta. Dan insyaallah taala yang benar bahwa pada harta anak kecil maupun orang yang tidak waras ada zakat padanya. Ada zakat padanya. Sebab ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kewajiban zakat berlaku umum. Dan tidak dibedakan antara yang balik maupun tidak balik, antara yang waras dan tidak waras. Tidak dibedakan di dalam perintah-perintah tersebut yang berasal dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu yang benarnya bahwa pada harta anak kecil dan harta
orang yang tidak waras padanya ada zakat. Iya. Kemudian saya ingin lebih memperdetail tentang masalah upah. Iya, tentang masalah masalah sewaan. Ya. Yang saya katakan tadi bahwa ada sejumlah perkara diperkecualikan dari syarat al-haul, mudhi al-haul. Jadi antara syarat wajibnya zakat disyaratkan berputar setahun. Diperkecualikan darinya sejumlah perkara. Telah kita sebutkan tadi, yang pertama apa yang keluar dari bumi, yang kedua hasil dari perkembangan dari ternak, kemudian yang ketiga keuntungan dari perdagangan, yang keempat rikaz, kemudian yang kelima adalah pertambangan al-ma'din, yang keenam adalah madu. Ya, pada siapa yang berpendapat ada zakat di madu. Kemudian yang ketujuh tentang ujrah, tentang hasil sewa. Apakah hasil sewa ada zakatnya atau tidak? Ya. Misalnya seorang menyewakan rumah, apakah dia ada zakatnya dari hasil sewa itu atau tidak? Nah, ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama dia mengatakan dia wajib keluar zakatnya, ya, apabila sudah berlalu setahun dari akad sewa. Jadi kalau misalnya dia melakukan akad sewa pada tanggal 1 Muharram, ya, tapi dia terima uang sewanya ya pada misalnya tanggal 1 Ramadan, maka menurut pendapat yang pertama ini, ya, zakatnya nanti dikeluarkan apabila masuk 1 Muharram lagi. Apabila masuk 1 Muharram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka katakan bahwa sewa itu dikeluarkan zakatnya apabila sewa itu telah dipegang, telah diterima. Hasil sewa tersebut telah diterima dan dia telah simpan selama setahun. Ya, kalau seperti contoh yang saya sebutkan tadi, dia baru terima hasil sewanya di bulan Ramadan, maka zakatnya nanti wajib kalau masuk Ramadan berikutnya. Kalau hasil sewa itu masih ada dan dia simpan. Jelas ya? Tapi kalau hasil sewanya sudah habis, berarti dia tidak masuk ke dalam kategori yang dizakati. Jelas ya? Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ada sebagian dari ulama kita di masa ini memfatwakannya, mengatakan bahwa hasil sewa itu dizakati ketika dia terima, langsung dia zakati pada saat itu. Tidak disyaratkan berputar setahun. Ya, jadi kalau menurut pendapat yang ketiga ini, dia termasuk hal yang diperkecualikan dari syarat yang kelima tadi, yaitu syarat berputar setahun, diperkecualikan hasil sewa. Namun yang benar di dalam masalah ini, yang kuat di dalam pendapat atau di dalam hal ini, bahwa hasil sewa itu ya sama dengan harta yang lainnya. Ya, sama dengan harta yang lainnya. Maka dilihat jenis sewanya. Ya, kalau dia berkaitan dengan uang yang semisal dengan emas dan perak, maka emas dan perak kewajiban zakatnya apabila telah dipegang selama setahun. Telah dipegang selama setahun dan telah sampai kepada nisabnya. Ini insyaallah taala pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda umum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai berputar padanya 1 tahun. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan beberapa ulama lainnya di masa ini. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, amma as-sa'imah, adapun as-sa'imah. Sekarang beliau akan mulai merinci apa yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Beliau bermula menjelaskan tentang as-sa'imah, sebab beliau terangkan zakat atau harta yang dizakati itu ada 4 jenis harta. Yang pertama adalah hewan ternak, yang kedua adalah apa yang keluar dari bumi, yang ketiga adalah apa yang berharga, yang keempat adalah zakat perdagangan. Ini 4 jenis harta yang dizakati. Sekarang beliau akan memulai
dari yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, amma as-sa'imah, adapun as-sa'imah. Iya. Adapun as-sa'imah. Nah, dan telah kita sebutkan ya, mana as-saum. Ya. Mana as-saum, bahwa as-sa'imah artinya hewan ternak itu dilepaskan dan ia merumput sendiri, makan sendiri. Iya, itu yang dimaksudkan dengan as-sa'imah. Dan syarat sa'imah ini diterangkan di dalam beberapa riwayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disyaratkan bahwa dia harus sa'imah. Nah, di antaranya akan diterangkan oleh penulis ya rahimahullahu taala tentang penyebutan nisab dari hewan selain daripada onta, dan beliau akan terangkan bahwa bisa imanya dikeluarkan begini. Ya. Bisa imatiha idza kanat arba'in ila 20 wa 100, maka dikeluarkan syah. Ya, kalimat sa'imah ini menunjukkan disyaratkan apa? Dia harus sa'imah. Dan mana sa'imah itu tadi? Dia harus hewan yang diternakkan. Mana diternakkan, dilepaskan sendiri dia makan. Itu makna sa'imah. Jelas ya? Dan ini yang dipegang oleh jumhurul ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu. Adapun orang-orang Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa hewan yang penting dipelihara. Adapun as-sa'imah itu tidak mesti. Jadi dia dilepas, tidak harus dia dilepas sendiri. Boleh hewan diberi makan. Ya. Kalau dia diberi makan tapi dipelihara untuk dikembangkan, maka menurut orang-orang Hanafiyah itu juga dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya walaupun diberi makan. Tapi kita katakan bahwa yang kuat di dalam masalah ini adalah pendapat jumhur al-ulama, pendapat kebanyakan para ulama, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mensyaratkan, ya, beliau mensyaratkan pada hewan tersebut, hewan itu harus sa'imah, Ya, karena itu diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya isyaratkan tadi, bahwa disyaratkan harus hewan yang sa'imah. Ya. Nah, kenapa orang-orang Hanafiyah tidak menerima syarat itu? Asalnya karena memang dalam pembahasan usul fikih, orang-orang Hanafiyah mereka tidak berpendapat dengan mafhumul mukhalafah. Ya. Jadi kalau disebut dalam hadis sa'imah, menurut jumhur pemahaman kebalikannya, selain dari as-sa'imah tidak ada zakatnya. Ya. Tapi menurut Hanafiyah tidak ada mafhum mukhalafah. Jadi as-sa'imah yang dilepaskan sendiri, makan sendiri, itu sama saja dengan hewan yang ma'lufah yang diberi makan, dibawakan ulah sehingga dia makan. Ya, dibawakan jerami, dibawakan rumput dan sebagainya untuk makan, ya diberi zakat juga menurut orang-orang Hanafiyah. Tapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan dia harus sa'imah. Nah, maka ini syarat yang pertama tadi yang kita sebutkan. Ya. Syarat yang pertama yang kita sebutkan tadi dari syarat dikeluarkannya zakat pada hewan ternak, dia harus hewan apa? Sa'imah, yaitu beternak sendiri, makan dia memenuhi makan sendiri, hewannya makan sendiri. Nah, kemudian yang kedua dari syaratnya apa tadi yang kita sebut? Syarat wajibnya dikeluarkan zakat pada hewan ternak. Syarat yang kedua, ia dipelihara untuk dia apa? Dikembangkan dan diperah susunya. Ya. Dia dipelihara untuk dikembangkan dan diperah susunya. Nah, jelas itu dua syarat. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, tidak ada kewajiban zakat pada hewan ternak. Nah, ini sudah kaidah-kaidah penting ya di dalam masalah. Hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya hanyalah bahimatul anam. Ini kaidah pertama. Bahimatul anam berapa hewan? 3. Onta, terus sapi, terus kambing. Kalau kerbau gimana? Sama dengan sapi. Kalau rusa bagaimana? Rusa. Dan sama dengan kambing? Beda ya antara kambing dengan
rusa. Ya, beda. Nah, rusa tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jelas ya? Tidak ada zakatnya. Ya kambing, apapun jenis kambingnya, mau kambing kibas, kambing domba, ya, kambing kacang, apa saja namanya, maka yang namanya kambing dikeluarkan apa? Dikeluarkan zakatnya. Jelas ya? Ini 3, ini kaidah misalnya. Dia harus bahimatul an'am. Kemudian kaidah dalam hewan ternak, disyaratkan pada hewan ternak ada 2 syarat. Dia harus apa? Sa'imah dan harus muadda linnasl wad-dur. Ya, memang disiapkan untuk dikembangbiakkan dan diperas susunya. Ya, jelas ya? Nah, ini 2 syarat. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana dengan unggas? Ya, jawabannya tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Bagaimana dengan orang yang punya onta? Tapi ontanya adalah kendaraannya? Nah, jawabannya ada zakat atau tidak? Tidak ada zakat. Sebab tidak terpenuhi syarat sa'imah. Apa tidak terpenuhi syarat yang kedua? Yaitu mu'addu, disiapkan untuk apa? Dikembangkan, dikembangbiakkan. Ya, tidak dikembangbiakkan dan tidak pula diperas susunya. Karena dia maksudnya tidak dikembangbiakkan dan tidak diperas susunya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini kaidah-kaidah ya. Hendaknya diingat kesimpulan ini. Baik, sekarang akan dirinci nisab ya dari as-sa'imah. Jadi kalau kita berbicara di sini tentang as-sa'imah, sudah dipahami apa yang kita maksudkan. Sekarang kita akan terangkan nisabnya apa. Ya, kata Syekh rahimahullah, amma as-sa'imah fal aslu fiha hadithu Anasin. Adapun tentang as-sa'imah, asal, dasar, sumber yang menjelaskan tentang rincian hukum dan nisabnya itu adalah hadits Anas radhiyallahu taala anhu. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan penulis di sini beliau membawakan konteksnya langsung. Ya, padahal di dalam Sahih Al-Bukhari memenggal-menggal riwayat. Nah, tapi penulis mengumpulkannya dalam satu tempat. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Ya, kalau antum baca Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar kumpulkan hadits ini dalam satu siak sekaligus. Padahal di dalam Sahih Al-Bukhari dipenggal-penggal tempatnya. Nah, pada asalnya. Tapi tidak ada masalah sebab ketika dikumpulkan di satu tempat itu akan lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang membacanya. Dan ini boleh dari sisi ilmu periwayatan. Baik, kata beliau anna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu katabalah. Sungguhnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menulis kepadanya. Ya. Apa yang ditulis oleh Abu Bakar? Kata beliau hadhihi fariidatun. Kata beliau hadhihi fariidatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin wallati amara Allah biha rasulah. Nah, kata Abu Bakar, ini adalah kewajiban sedekah. Maksudnya sedekah di sini apa? Zakat. Ingat ya, sedekah digunakan untuk apa? Zakat. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah terhadap kaum muslimin. Yang mana Allah memerintah Rasulnya tentang hal ini. Nah, jadi ini penegasannya dari Abu Bakar bahwa hukum ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mewajibkannya. Ya. Dan Rasulullah mewajibkan hal tersebut sebab Allah Subhanahu wa taala yang memerintah beliau di dalam hal ini. Nah, ini menunjukkan bahwa segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, baik kata beliau fi 24 min al-ibli fama dunaha min al-ghanam ya. Fama dunaha min al-ghanam wa fi kulli 5 syah. Nah, kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada 24 dari onta dan apa yang dibawanya dari kewajiban ya, dari kewajiban kambing rinciannya sebagai berikut. Kata beliau fi kulli 5 syah. Fi kulli 5 syah. Setiap 5
ekor onta dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Ya. Nah, 1 ekor kambing. Ya kalau misalnya yang punya 5 ekor onta, dikeluarkan berapa kambing? Dikeluarkan 1 ekor kambing. Pada yang punya 9 onta, dikeluarkan berapa kambing? 1 kambing. Ingat ya, setiap 5. Ya. Setiap 5 berarti yang keduanya berapa? 10. Kalau setiap 10, kalau misalnya ada yang 10, ada yang punya 10 kambing, ada yang punya 10 onta, dikeluarkan berapa kambing? Dikeluarkan 2 kambing. Jelas ya? Iya. Baik. Ada yang punya 14 onta, berapa kambing yang dikeluarkan? 2. Iya. Ada yang punya 19 onta, berapa kambing yang dikeluarkan? 3. Ada yang punya 25 onta, berapa kambing yang dikeluarkan? 5? Jawabannya nggak ada yang benar. Ya. Kan disebutkan dalam hadis 24 ekor onta ke bawah. Jadi kalau 25 hukumnya bukan lagi kambing. Ya. Bukan lagi kambing hukumnya. Jelas ya? Ya. Jadi kalau dari angka 20 sampai 24 dikeluarkan berapa? 4 ekor kambing. Kalau sudah 25 lain lagi, bukan kambing yang dikeluarkan. Ini penjelasan hukumnya akan dilanjutkan. Ya, jelas ya? Ya kalau saya rinci 5 sampai 9 dikeluarkan 1 ekor kambing. Ya, 10 sampai 14 dikeluarkan berapa? 2 ekor kambing. 15 sampai 19 onta dikeluarkan berapa ekor kambing? 3. Ya. Kemudian 20 ekor onta sampai 24 ekor onta dikeluarkan 4 ekor kambing. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadin unsa. Fa in lam takun fa ibnu labunin dzakarin. Ya. Kata beliau, apabila ontanya mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, ya, jadi angka 25 sampai berapa? 35. Dikeluarkan 1 bintu mahab unsa. Dikeluarkan onta betina umur setahun. Onta betina umur apa? Umur setahun. Muhab itu artinya apa? Yang sudah haid. Ya. Muhab dia sudah haid. Bintu muhab dia sudah melahirkan, maksudnya sudah melahirkan. Biasanya kalau onta dilahirkan, kemudian onta ini sudah umur setahun, biasanya ibunya sudah hamil dan sudah melahirkan lagi. Jelas? Sudah melahirkan lagi. Biasanya ibunya dalam keadaan seperti itu. Karena itu dia dikatakan bintu apa? Mukhab. Jelas ya? Jadi keluarkan onta betina umur setahun. Kalau misalnya tidak punya onta betina umur setahun, ya, dia punya 25 ekor onta. Ya. Nah, semuanya misalnya jantan, tidak ada betina. Ya, bagaimana solusinya? Nabi memberikan solusi. Fa illam takun fa ibnu labunin dzakar. Kalau tidak ada, maka dia keluarkan ibn labun. Ya, labun itu kalau dikatakan ibn labun berarti onta jantan yang umur 2 tahun. Ya. Onta jantan yang umur 2 tahun. Biasanya ibunya, kan kalau di umur setahun ibunya hamil. Kalau di umur 2 tahun ibunya biasanya sudah melahirkan dan sudah memiliki apa? Memiliki susu. Karena itu dikatakan anak labun. Ya. Onta yang sedang menyusui. Jelas? Sebab ibunya sudah punya anak lagi dan dia susui. Karena itu dikeluarkan onta jantan umur 2 tahun. Ya, perhatikan ya. Ya, perbandingan antara onta betina dan onta jantan. Onta betina umur setahun senilai dengan onta jantan umur berapa? Umur 2 tahun. Ya. Sebab dimaklumi di dalam masalah mengembangkan yang diperlukan apa? Jantan atau betina? Yang diperlukan adalah betina. Ya jelas ya, betina bisa dikembangbiakkan. Ya kalau jantan tidak bisa. Jelas, karena itu betina lebih berharga daripada apa? Daripada yang jantan. Jelas sampai sini. Nah, kata beliau, fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin unsa. Kalau jumlahnya mencapai 36 sampai 45, 36 sampai 45, maka dikeluarkan darinya
onta betina umur berapa? Umur 2 tahun. Onta betina umur 2 tahun. Nah, fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqah. Kalau jumlahnya sudah mencapai 46, ya. Jumlahnya mencapai 46 sampai 60, maka dikeluarkan satu hiqqah. Ya. Hiqqah itu adalah onta betina yang berumur 3 tahun. Jadi katakan hiqqah artinya sudah pantas, sudah layak. Sebab di umur 2 tahun, dia sudah layak untuk dikawini. Sudah layak untuk dikawini. Karena itu oleh orang Arab dinamakan hiqqah. Jelas ya? Nah, fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jada'ah. Fa fiha jada'ah. Dan kalau dia sudah sampai ke jumlah 61 hingga ke jumlah 75, 61 sampai 75, maka dikeluarkan jada'ah. Jada'ah itu adalah onta betina yang berumur berapa? Berumur 4 tahun. Begitu ya secara berurut. Ya. Bintu mukhaf, bintu labun, hiqqah dengan apa? Jada'ah. Ya. Perhatikan ya. Bintu mukhaf 1 tahun. Bintu labun 2 tahun. Ini secara berurut. Hiqqah berapa? 3 tahun. Jada'ah berapa? 4 tahun. Jelas ya? Nah, kata beliau fa idza balagat 76 ila 90 fa fiha binta labun. Ya, kalau sampai jumlahnya kepada 76 hingga 90, 76 sampai 90, maka dikeluarkan 2 ekor onta bintu labun. Ya, bintu labun berapa tahun umurnya? 2 tahun. Dikeluarkan 2 ekor onta berumur berapa? 2 tahun. Nah, kata beliau, فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَرِ. Nah, apabila telah sampai ke jumlah 91 hingga 120, maka dikeluarkan 2 hiqqah. Ya, 2 hiqqah taruqa al-jamal. Ya. Saya sudah terangkan tadi kenapa dinamakan hiqqah. Sebab waktu itu sudah layak dikawini oleh onta-onta jantan. Ya. Karena itu dinamakan taruqata al-jamal. Taruqa itu artinya sudah bisa dikawini oleh onta jantan. Nah, kata beliau fa idza zadat, jadi kalau jumlah 91 sampai 120, berapa yang dikeluarkan? 2 hiqqah, 2 onta berumur berapa? 3 tahun. Nah, kemudian kata Abu Bakar melanjutkan kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah. Kata beliau fa idza zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Kalau sudah bertambah, ya, sudah bertambah lebih dari 120, maka pada setiap 40 dikeluarkan bintu labun. Setiap 40 dikeluarkan berapa? Bintu labun. Ya. Dikeluarkan bintu labun. Dan kalau setiap 50 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan hiqqah. Jelas sampai sini? Ya. Sekarang misalnya ada yang punya onta 125. Apa yang dikeluarkan? Cepat. 125. Dua onta betina umur berapa? Ya. Umur 3 tahun. Sebab dikeluarkan hiqqatan. Ingat ya, dari 120 sampai 129 sama ininya. Tapi 130, ini mulai bertambah, berubah nisabnya. Jadi kelipatan 10, tiap kelipatan 10 beda variabelnya. Jadi sekarang begini cara menghitungnya. Dia kalau 130, ya. Kalau 130 maka dikeluarkan berapa? 130. Dikeluarkan 2 hiqqah. Saya ulangi. 130. Ingat ya, setiap 40 dikeluarkan bintu labun dan setiap 50 dikeluarkan apa? Dikeluarkan hiqqah. Kalau begitu di 130 dikeluarkan apa? 2 bintu labun dan 1 hiqqah. Dikeluarkan 2 bintu labun dan 1 hiqqah. Jelas sampai sini? Iya. 130 kita bagi dulu. Ya. 150 100 berapa? 30. Berarti kenanya 40 40 50. Ya kan? 40 40 apa dari kenanya? Bintu labun. 50 apa? Hiqqah. Karena itu saya keluarkan 2 bintu labun dan 1 apa? Hiqqah. 140. Cepat. 2 hiqqah 1
bintu labun. 50, 50, 40. Kan begitu. 2 hikko 1 bintu labun. 150. Berapa yang dikeluarkan? Hah? 3 hikko. Jelas. 160. Berapa yang dikeluarkan? Hah? Kenapa bingung? 160. Berapa yang dikeluarkan? Hah? 3 bintu 150. Kita tadi hitung berapa? 160. Baik. 160. Berapa yang dikeluarkan? Empat puluh. Terus 40. Terus 40. Kan 160 kan? Berarti 4 bintu labun. Ya. 170. Hah? 40. Perhatikan, 40. 120 kan? Ya. Tambah 50, berarti 170. Kalau gitu 3 bintu labun 1 hektar. 180. Hah? 50, 40. Berarti 2 hektar 2 bintu labun. Ya. 190. Hah? 50, 40. Kan begitu? Berarti 3 hektar 1 bintu labun. 200. Hah? Ini yang repot di sini. Ya. Bisa dibagi 40, bisa dibagi 50. Kalau dibagi 50 kenanya berapa? Hah? 4 hektar. Kalau dibagi 40 kenanya 5 bintu labun. Ya. Sekarang pilih yang mana? Ya. Nah, di sini khilaf di kalangan para ulama. Ya, yang mana yang dipilih? Tapi yang benarnya itu kembali kepada apa? Kepada pemiliknya. Sebab pemilik dia mengeluarkan apa yang paling dia ridhai dan paling enak untuk dirinya. Paling enak untuk dirinya. Dia berhak memilih. Apakah dia ingin keluarkan 4 hikmah atau ingin dia keluarkan 5 bintu labun. Jelas sampai sini? Ya. Dan seterusnya saya kira sudah bisa menghitung ya. Ya. Baik. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Kalau sudah sampai 120 lebihnya itu setiap kelipatan 10 setiap bisa setiap bertambah 10 maka dia kalau sudah sampai 120 ke atas setiap 10-nya bertambah 10 maka 40-nya itu adalah bintu labun dan 50-nya adalah apa? Hikmah. Jelas sampai sini. Ini pendapat jumhur. Kalau orang-orang Hanafiyah tidak. 120 itu ukuran terakhir. Kalau sudah lewat 160 kembali lagi ke awal faridah. Ya kalau misalnya yang punya 125 berarti hitungannya mereka hanya 120. 125 kurang 120 berarti ada 5 onta sekarang. 5 kembali kepada awal. 5 onta dikeluarkan berapa? 1 kambing. Itu menurut orang-orang Hanafiyah. Tapi ini pendapat lemah ya. Ini pendapat yang lemah. Yang kuatnya adalah pendapat yang kita sebutkan tadi. Ya, apa yang telah kita hitung tadi. Baik. Segera cukup dulu sampai sini, insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan.